wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqana fasawwa ilahul awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Salatan tunjina biha minal azab wa salatan tunalu biha syafa'ah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian yang tiada henti-hentinya, di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua, terutama kenikmatan kemampuan, kesanggupan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang berkaitan atau yang berhubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah yang berkaitan antara diri kita dengan sesama. Kedua-duanya adalah kenikmatan yang sulit untuk kita peroleh kecuali betul-betul karena kemurahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dikarenakan tidaklah mungkin seorang bagaimanapun tingginya ilmunya, bagaimanapun kehebatannya dalam mengolah dirinya untuk melakukan ibadah, kecuali karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang berkaitan dengan antara kita dengan sesama, yang membuat hati kita ini menyatu, saling cinta mencintai, saling senang, ada kedekatan antara diri kita dengan saudara kita, teman kita. Itu bukan karena kita ini bagus akhlaknya, kita ini banyak kebaikannya. Tidak. Semua itu dikarenakan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah lah yang mengarahkan seluruh hati manusia. Allah yang mengatur hati-hati kita semua, yang membuat kita saling mencintai, saling mendekat antara sesama kita, dan kita tidak akan mendekat pun terhadap teman kita kalau kita tidak satu jenis. Kalau kita tidak satu jenis. Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa yang menghalangi antara diri seseorang dengan hatinya, sehingga orang tersebut tidak mampu menguasai dirinya, tidak mampu menguasai hatinya. Terkadang kita mencintai suatu perkara, namun hati kita enggan untuk melakukan. Terkadang kita membenci suatu perkara, namun kita justru mampu untuk melakukan perkara tersebut. Maka saat itulah ketika kita memahami bahwa di sana ada Allah yang mengarahkan hati kita, mengarahkan iradah manusia, keinginan manusia, maka saat itu pula lah kita akan senantiasa bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan petunjuk-petunjuknya. Karena orang yang beriman adalah orang yang senantiasa meminta dan tidak pernah merasakan kepuasan dengan hidayah yang dia peroleh saat ini. Maka Allah pun mewajibkan bagi kita untuk senantiasa berdoa di dalam salat kita, ihdinas sirata al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia yang mengarahkan kita
saat kita mengetahui cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita mengetahui bahwa ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita memiliki harapan selain daripadanya, saat kita tidak mengarahkan ibadah kita, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengarahkan kita, memberikan cara bagaimana ibadah kita ini senantiasa terarah, bagaimana ibadah kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seseorang menginginkan bagaimana itu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mencontohi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli, khuzu anni manasikakum." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dan berhajilah kalian, lakukanlah manasik haji kalian sebagaimana aku ini melakukan manasik haji. Karena seluruh ibadah kita tidak akan pernah ibadah-ibadah mahdhah terutama atau ibadah-ibadah di sana membutuhkan contoh dari Rasulullah SAW, kita tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan kecuali dengan mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang ke-59. Hadis yang ke-59, bahwasanya la tajuzu syahadatu khainin wala khainah. Tidak boleh mempersaksikan orang yang apa? Seorang pengkhianat, laki-laki ataupun perempuan. Wala majludin haddan, dan juga tidak boleh mempersaksikan orang yang melakukan dosa besar. Wala zigamarin ala akhihi, dan juga tidak boleh kita jadikan saksi orang yang punya percekcokan, permusuhan dengan saudaranya. Wala zaninin, dan juga tidak boleh kita jadikan saksi orang yang patut dicurigai, orang yang banyak keburukannya, orang yang banyak keburukannya sehingga kita mencurigainya. Jangan-jangan ini orang yang tidak jujur, jangan-jangan ini orang yang membelok nantinya dan seterusnya. Naam, wala zaninin fi wala'in wala qarabah, baik itu orang yang dekat ataupun orang yang dekat dengan cinta saja, atau dia punya hubungan kekeluargaan dengan kita. Walal qani'i ala ahlil bait, dan tidak boleh menjadikan saksi seorang pembantu terhadap tuan rumah. Ini tuan rumahnya bermasalah, butuh saksi untuk memperkuat daripada apanya? Daripada alasan-alasannya dalam membenarkan diri. Maka tidak boleh diambil saksi dari pembantunya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, tentunya ini menjadi kaidah dalam urusan percekcokan antara kita sesama untuk dalam rangka menyelesaikan sebuah perkara, sehingga kita tidak memenangkan hanya satu pihak dikarenakan hanya menerima saksi tersebut, sekedar menerima, yang penting ada yang bersaksi atas ucapan orang yang tertuduh, terpidana. Kita tidak boleh serta-merta menerimanya. Tidak boleh serta-merta menerimanya. Seperti orang yang di antara orang yang tidak boleh diterima persaksiannya adalah khainah, yang suka berkhianat. Ini orang yang khianat adalah orang yang bermuka dua. Orang yang bermuka dua. Kalau di sisi mana dia memperoleh manfaat yang lebih banyak, maka dia akan membelok ke sana. Atau dia memilih dua-duanya dalam rangka memperoleh faedah dari kedua belah pihak, tetapi bukan dalam rangka memperoleh atau menegakkan kebenaran. Bukan dalam rangka menegakkan kebenaran dan menerimanya sesuatu faedah dari
orang yang akan dijadikan saksi untuknya, membelanya, itu di antara atau tanda bahwa dia adalah orang yang buruk, orang yang berkhianat. Menerima mungkin sogokan, menerima gampang, gampang. Maka dia adalah di antara ciri bahwa orang ini tidak jujur, tidak akan jujur. Nah, kemudian orang yang berkhianat ini adalah orang yang pantas untuk dijauhin. Kenapa? Karena itu adalah ciri kemunafikan. Ciri kemunafikan. Ketika kita mengetahui hal tersebut, mengetahui dari sifatnya bahwa orang ini suka berbicara 2 kali misalnya, perjanjiannya dan seterusnya. Ini seorang mukmin hendaknya dia berhati-hati. Yang paling utama, langkah yang paling awal dia lakukan adalah berhati-hati untuk dirinya. Ketika dia melihat ada orang yang suka berbohong, suka berkhianat, langkah dia pertama adalah untuk dirinya dulu. Tidak boleh dia pertama kali dia sudah melihat orang ini suka berkhianat, dia langsung mengumumkan begitu. Kenapa? Karena boleh jadi pada saat dia umumkan, maka dia akan justru kebaikan yang dia harapkan ternyata keburukan atau fitnah yang akan melandanya. Kenapa? Orang-orang banyak tidak percaya sama orang tersebut. Kita ini umpamanya kita yang menyebarkan, orang-orang tidak akan menerimanya. Tapi biarlah waktu yang menjawabnya, biarlah waktu berjalan, yang kemudian apa? Kemudian semua akan terungkap sesuai dengan apa yang kita pahami. Minimal makanya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, tanda kejujuran, benar atau tidaknya seseorang itu jangan bertanya kepada orang tersebut, kamu orang jujur enggak? Kamu orang jujur tidak? Tidak usah bertanya sama orang tersebut, tapi bertanyalah dengan siapa dia berteman. Seorang ustadz dengan orang biasa, maksudnya seorang ustadz dengan orang yang biasa, ustadz ini tidak akan diketahui keburukannya kecuali sesama ustadz. Seorang profesor tidak akan ditahu keburukannya kecuali sama-sama profesor. Dengan siapa dia berteman? Demikian seterusnya. Demikian orang politikus juga demikian. Kita tidak akan tahu keburukannya kalau kita tidak berteman, tidak bertanya kepada dengan temannya. Makanya seorang teman itu adalah Rasulullah SAW mengatakan dinul mar'i ala dini khalilihi. Agama, di antara makna agama adalah kebiasaan. Di antara makna agama adalah kebiasaan. Kebiasaan seseorang tergantung dengan kebiasaan temannya. Maka kalau mau mengetahui seseorang, tidak perlu mencari tahu secara langsung orangnya itu. Tidak perlu kita berteman dan seterusnya. Tinggal mengetahui siapa teman-temannya nih. Orang soleh, maka insya Allah kita menghukuminya sebagai orang yang soleh. Dia orangnya baik, dia orangnya begini dan seterusnya. Berdasarkan dengan karina, tanda-tanda yang ada. Berdasarkan dengan qarina dan tanda-tanda yang ada. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajuzu syahadatu khainin wala khaina. Tidak boleh dipersaksikan, dijadikan saksi orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat. Khianat ini ada 2, khianat dalam agama dengan khianat dalam muamalah. Sebagaimana kemunafikan, munafik ini ada 2, munafik i'tiqadi dan munafik amali. Orang yang munafik menampakkan keislamannya, padahal dalam dirinya kekufuran, maka ini hukumnya adalah apa? Kufur tentunya, akan kekal nantinya di neraka. Akan kekal di neraka nantinya. Demikian ketika seseorang kemunafikannya dalam hal i'tiqad, ditampakkan kesolehan, ditampakkan kejujuran, dia tampakkan bahasa-bahasa yang indah, yang kemudian nantinya banyak orang tertipu, maka insya Allah dia juga masuk neraka kalau dia tidak bertobat. Tetapi kalau dia bertobat, peluang untuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala besar. Peluang untuk ampunannya, diberikan ampunan baginya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun konsekuensi di dunia dia akan menuainya, memperolehnya tidak ada orang yang suka dijahilin. Tidak ada orang yang suka dijahilin. Maka konsekuensinya adalah
Ya, orang akan menjauh. Orang akan menjauh. Nah, wala tajuzu syahadatu khainin wala khain. Laki-laki ataupun perempuan yang suka berkhianat. Laki-laki ataupun yang suka berkhianat. Wala majuludin haddan, dan tidak boleh dijadikan saksi. Siapa dia? Pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Selama dosa besarnya ini yang kita tahu bahwa dia pernah melakukan ini, yakin bahwa betul-betul dia melakukannya tanpa ada paksaan, tanpa ada hal-hal yang membuat kita memberikan uzur. Dan dia belum mentaubatkannya, masih senantiasa melakukannya, maka kita tidak boleh menjadikannya saksi. Dalam hal ini pernikahan akan batal. Pernikahan akan batal saat kita menjadikan saksi di dalam pernikahan orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan dosa besar. Yang kemudian dosa besar ini tentunya apabila dia sudah bertobat, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini persaksian dari orang yang melakukan dosa besar. Dan ini di zaman sekarang sangat banyak. Sangat banyak. Dan sulit bagi kita untuk mencari saksi orang yang murni, tidak pernah melakukan dosa. Sulit itu. Namun kemudian ketika dalam mazhab atau di kalangan para ulama mencarikan solusi saat kemungkaran itu menyebar. Bagaimana dia? Sebelum bersaksi, suruh dulu dia bertobat, istighfar 3 kali dan berazam. Berazam untuk tidak jatuh lagi kepada kemungkaran yang sama. Maka insya Allah boleh dijadikan saksi dalam pernikahan. Boleh dijadikan saksi dalam masalah-masalah yang dibutuhkan persaksian. Walazi ghamarin ala akhihi, dan juga tidak boleh dijadikan saksi kepada dijadikan saksi orang yang punya permusuhan. Ini orang yang terpidana masuk dalam peradilan. Ini adalah lawan dari yang kita cari saksi ini. Dia butuh saksi. Ternyata yang kita dapati adalah orang yang musuhnya dia. Karena kenapa? Karena pasti dia akan menjatuhkan ini lawannya. Walaupun lawannya ini yang terpidana berada di atas kebenaran. Berada di atas kebenaran. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan dan mewanti-wanti kita jangan sampai kita mencari saksi orang yang justru mudarat yang dia datangkan lebih besar dari masalah yang ada. Wala ghaninin, dan juga jangan menjadikan saksi orang yang teridentifikasi bahwa kayaknya ini orang tidak jujur, kayaknya orang ini begini-begini. Alamat-alamatnya Rasulullah SAW ini memberikan solusi bagi kita saat kita saat kita mencari jalan keluar. Metode dalam mencari jalan keluar pada sebuah permasalahan. Fi wala'in wala qarabah. Naam, fi wala'in wala qarabah. Dalam hal cinta. Dalam hal cinta, maksudnya dalam hal kesenangan. Ini orang suka dengan senang dengan orang yang terpidana tadi antara dua pihak. Dia menyenangi salah satunya dan dia membenci, punya masalah sebelumnya, sebelum terjadi ini dia punya masalah dengan lawannya, temannya ini. Maka pasti dia akan membela temannya dalam persidangan. Pasti dia membela lawannya dalam persidangan. Sehingga apapun yang muncul, alasan-alasan apapun yang muncul dari lawannya, walaupun itu benar, justru akan menjatuhkannya. Walal qani' min ahli baiti. Bahkan tidak boleh juga menjadikan saksi siapa? Pembantu. Karena pembantu ini pasti manfaatnya banyak dia peroleh. Dia yang menggaji dia, tuan rumahnya, majikannya ini dia yang menggaji dia yang dan seterusnya, pasti itu. Tidak bisa dijadikan saksi. Namun kemudian
Kata Syekh Abdullah Al-Khudairi hafizahullah taala mengatakan, wa kullu man ruddat syahadatuhu mimman sabaqa, setiap orang yang disebutkan dalam hadis ini, setiap orang yang tidak diterima persaksiannya dalam hadis ini, innama huwa idza syahida li salihin man huwa muttaham. Kalau dia persaksiannya dalam rangka membela orang yang tertuduh, dalam rangka membela orang yang terpidana ini, bukan dalam rangka mencari kebenaran. Nah, amma law syahida alaihi kubilat syahadatuhu lintifa'it tuhmah. Orang-orang yang dekat dengan orang yang tertuduh ini, kalau dia memberikan persaksian tentang dia melakukan kejahatan, pembantu ini menjadi saksi bahwa kejahatan yang dilakukan tuan rumah majikan ini adalah benar, maka diterima persaksiannya, diterima persaksiannya. Tapi kalau dia mengiyakan bahwa dia benar, tidak terjatuh dalam kesalahan, itu hanya sekedar tuduhan, maka tidak boleh diterima persaksiannya. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-60 dari Rafi' ibnu Khadij radhiyallahu taala anhu, dia berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna laku al-adu wa gadan. Wahai Rasulullah, besok kita akan bertemu dengan musuh-musuh kita. Walaysa ma'ana mudan, dan kita tidak punya pisau kecil. Nah, apa nasbahu bil qasab? Bolehkah kita menyembeli dengan apa? Dengan bambu? Biasa orang kampung begitu. Kalimat sahabat ini mengatakan besok kita akan ketemu dengan musuh, ini kalimat canda, bukan kalimat benaran. Bahwa dia akan betul-betul bertemu dengan musuh, yaitu orang-orang kafir. Tapi maksudnya besok akan menyembeli kurban. Ini di hari, karena mereka bahagia. Mereka bahagia besok hari kurban, kita akan menyembeli ini hewan-hewan kurban. Tapi kita tidak punya pisau, wahai Rasulullah. Bolehkah kita menyembeli dengan bambu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma'an haraddam wa zukira smullahi alaihi fakul. Apa saja yang bisa membuat darah hewan itu mengalir, nah, saat digunakan untuk menyembeli dan disebutkan, dibacakan bismillah, fakul, maka makanlah sembelihan itu. Maka makanlah sembelihan itu. Laisa sinna wa zufur. Selama yang dipakai menyembeli itu bukan gigi dan bukan bukan tulang. Bukan gigi dan bukan kuku. Nah, wa sa'uhadditsuka anhu, dan saya akan mengabarkanmu kepadamu. Amma sinnu, kenapa dilarang gigi digunakan dalam menyembeli? Amma sinnu fa'azm. Adapun gigi, maka dia bagian daripada tulang. Berarti intinya gigi itu bagian dari tulang. Berarti tulang juga dilarang digunakan untuk menyembeli. Tulang dilarang untuk digunakan dalam menyembeli. Wa amma zufru famuda al-habasha. Adapun kuku, kenapa dilarang digunakan untuk pakai menyembeli? Karena itu adalah pisaunya orang-orang Habasya, orang-orang Afrika sana. Yang pada saat itu mereka adalah orang-orang bukan agama Islam. Berarti apa? Di sana ada bentuk penyerupaan sehingga Rasulullah menyerupai orang kafir. Berarti kita dilarang menyerupai orang kafir menggunakan kuku itu, menggunakan kuku dalam menyembelih. Wa asabna nahaba ibilin. Wa asabna nahaba ibilin wa ghanamin fanadda biha minha ba'ir. Yang kemudian pada saat itu kami menemukan nahaba ibil. Apa dia nahaba ibil? Dia mendapati nahaba ibil. Saya lupa kalimat apa itu nahaba ibilin wa ghanamin fanadda minha ba'ir. Lalu kemudian di antara ba'ir, ontanya lari. Faramahu. Ontanya ini sebelumnya menjadi adalah hewan jinak,
kemudian berubah menjadi hewan yang liar, biasa ayam atau bebek. Kalau kita kan biasa begitu, pelihara selama ini, kasih makan dan seterusnya. Pada saat mau dikejar, sulit untuk didapat, dikejar kiri kanan. Bagaimana cara menyembelinya? Maka apa dia? Faramahu rajulun bisahmin fahabasahu. Pada saat itu di antara sahabat ada yang mengejar, memanah. Yang kemudian ontanya apa? Kena kambingnya kena, lari, kambingnya tidak bisa ditangkap, kena dan mati. Dia pakai bismillah, maka apa jadinya? Faqala Rasulullah inna li hazihi awabid ka awabidil habis al-wahsh. Maka hewan yang jinak berubah menjadi liar, maka itu cara menyembelinya sama dengan hewan yang liar. Bagian tubuh mana saja yang kena dengan senjata atau panah, selama kita bismillah, maka itu halal. Kemudian mati dengan itu, maka kita halal untuk memakannya. Nah, fa iza qalabakum minha syai'un faf'alu bihi hakaza. Kalau kalian memang dibuat begitu, hewannya selama ini dipelihara, dikasih makan, jinak, pada saat mau disembeli ternyata dia menjadi liar, maka boleh dipanah saja atau ditembak saja, bismillah. Yang penting bismillah. Nah, mau kena kakinya kemudian mati, mau kena pahanya kemudian mati, dadanya kemudian mati. Yang penting saat dia mati, jangan lagi celup di air atau menindiskan barang yang lebih berat. Jangan sampai barang yang lebih berat itu yang membuat dia mati. Itu yang membuat dia mati. Nah, maka ini di antara apa? Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita bermuamalah dengan hewan walaupun dia adalah hewan yang hendak disembelih. Nah, dan di antara cara juga yang disebutkan dalam hadis yang lain atau menyembelih yang baik adalah apa? Saat kita kalau mau mengetahui sembelihan itu sesuai dengan sunnah atau tidak, biasanya lama baru mati. Lama baru mati. Saya ada sebagian pondok begitu, sebagian ustadz bahkan itu cara menyembelih bukan disembelih tapi ditebas. Kambing atau sapi begitu dia tebas lehernya. Ini di antara apa? Su'ul adab. Buruknya adabnya terhadap hewan. Walaupun dia berdalil bahwa ini adalah lebih cepat, kita diperintahkan lebih cepat supaya apa? Itu bukan menyembelih namanya, tapi dia adalah menebas. Ada, saya dapatin begitu. Saya dapatin. Dia sembeli. Ini orang-orang apa? Orang pesantren begitu. Orang pesantren, bukan orang mana? Orang tator. Kalau orang tator sih orang Nasrani. Orang Nasrani. Nah. Dan sunnahnya dalam menyembelih kambing itu dikasih naik apa? Diinjak kambingnya, bukan diinjak dengan keras, tapi meletakkan kaki di atas kambing atau sapi, baru kemudian kita sembelih. Itu sunnahnya. Bukan berarti kita betul-betul menyiksa hewan, tidak. Bukan diinjak dengan keras, tapi meletakkan apa? Paha di atas hewan tersebut, baru kemudian kita sembelih. Itu di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian ketika seseorang keliru dalam menyembelih, maka biasanya darahnya itu tidak keluar semuanya, walaupun nanti kaki belakangnya di atas saat digantung, biasanya tertahan di mana? Di pundaknya begini. Kalau mau buktikan, silakan ditebas lehernya saat sudah kalau mau dikulitin. Biasanya ketika keluar dibuka kulitnya bagian pundaknya begini, langsung mengalir deras. Darahnya begitu kayak jatuh, bagaikan air
yang disimpan dalam plastik kemudian langsung bocor, langsung keluar begitu, plak. Tidak mengalir sedikit-sedikit, tidak, langsung keluar begitu. Ini menunjukkan bahwa cara sembelihnya berarti keliru. Cara sembelihnya berarti keliru. Dan dalam menyembelih kambing juga supaya tidak apa? Supaya tidak bau. Nah, itu caranya. Apanya? Kaki belakang di atas. Kaki belakangnya yang di atas, yang kemudian insya Allah darahnya akan keluar semuanya. Akan keluar semuanya. Nah, sehingga itu dapat mengurangi bau. Mengurangi bau. Ya, nah. Dan hadis yang lain, hadis selanjutnya dari Syaddad ibnu Aus, masih berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sembelihan, menyembelih. Syaddad ibnu Aus radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatunya. Fa iza qataltum, apabila kalian itu membunuh, fa ahsinul qitlah. Perbaikilah cara membunuhnya. Ya, dalam Islam membunuh kan tidak bisa saat tegak Islam, hukum Islam menjadi tegak, maka pasti akan ada pelanggaran di sana. Pelanggaran di sana. Maka kalau mau merajam, mungkin kisos, jangan apa? Jangan sembarangan. Yang penting orang tersebut mati. Pemanya dia membunuh orang, maka hukum dalam Islam adalah kisos, dibunuh juga. Saat kita menerapkan hukum kisos ini, maka kita tidak boleh lebih daripada cara dia membunuh orang lain. Cara dia membunuh orang lain. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, fa ahsinul qitlah. Perbaikilah cara kalian membunuh. Nah, wa idza sabahtum fa ahsinuz zibah. Kalau kalian menyembelih hewan, maka perbaiki juga cara menyembelihnya. Apa dia? Ya, menghadapkan ke kiblat. Kemudian apalagi tidak mengasap pisau atau parang di depan hewannya, tidak mempertontonkan teman-temannya sama hewan ini disembelih di depan temannya. Ini adalah adab. Ini adalah adab, karena sebagaimana hewan itu punya kesedihan, manusia itu punya bisa bersedih, hewan pun demikian. Makanya Rasulullah SAW, kalau kita mau menjual, di dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa kalau mau menjual hewan yang ada anaknya, jangan jual induknya kemudian anaknya tidak diikutkan. Jangan. Kenapa? Karena itu membuat Rasulullah SAW farraqallahu yaumal qiyamah. Siapa yang memisahkan antara induknya dengan namanya ibunya, maka Allah juga akan Allah pisahkan dia di hari kemudian. Ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara adab yang disebutkan di sini di Rasulullah SAW dalam hadis ini, wal yuhidda syafratahu wal yurih zabihatahu. Hendaknya kalau mau menyembelih, perhatikan baik-baik pisaunya. Yang kemudian banyak terjadi, penyembelihan ini biasanya disembelih 2 kali sapinya. Sembelih 2 kali sapinya, lama baru meninggal sapinya, mati sapinya lama. Kenapa? Karena dia biarkan sapinya ngungkung begitu, begini. Seharusnya dia tarik lehernya agak supaya renggang, sehingga terputus semua urat-urat wajadainnya, 2 urat ini, 3, 1 kerongkongannya, pernapasannya, kedua adalah 2 urat nadinya ini di kiri dan kanan, kiri dan kanan. Nah, wal yuriza bihatahu. Biasanya orang menyembelih sapi atau kambing, dia ikat dengan kuat-kuat. Kenapa? Karena dia takut lepas nanti pada saat disembelih. Padahal saat dia sudah sembelih juga, dia tidak buka pengikatnya. Sehingga sapinya atau kambingnya saat dia disembelih itu kan bergerak begitu, tidak bisa lurus begini, maka tertahan darah. Justru kalau dilepas pengikat kakinya, 2 kakinya begitu, bisa lebih renggang dan darahnya lancar keluar.
Tentunya ini faedahnya supaya darahnya ini bisa keluar semuanya. Artinya tidak tertinggal penyakit. Karena yang membuat yang membuat daging itu banyak penyakitnya itu ada dalam darahnya. Makanya kita diperintahkan untuk menyembelihnya supaya keluar darahnya. Memakan darah kan dalam Islam haram, haram. Maka bisa membuat mendatangkan mudarat bagi apa yang kita gara-gara perbuatan kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara adab-adab yang diberikan kepada kita semua dalam menyembelih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sembelihannya udhiyah kurban, maka yang paling tepat siapa yang menyembelih kurbannya ya orang yang berkurban. Orang yang berkurban. Dengannya dia mengetahui kehalalannya, cara dia menyembelih dan seterusnya. Atau orang yang ingin berkurban, para ulama menyebutkan bahwa kadang kan ada orang mau Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa Allah itu tidak menginginkan dari hewan, tidak melihat dari hewannya. Tidak melihat dari hewannya, tetapi dia melihat seberapa darah yang bisa kita tumpahkan untuk Allah Subhanahu wa taala saat kita berkurban. Oleh karena itu, banyak orang lebih memilih berkurban gerombolan begitu. Sapi 7 orang, dia lebih suka bergerombolan begitu. Padahal lebih utama dia punya uang, lebih utama dia membeli kambing untuk kemudian dia menyembelih sendiri dibanding sapi ini disembelih untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Kata para ulama demikian dalam kitab para ulama bahwa itu lebih utama menyembelih kambing karena bukan sapinya yang dilihatnya, bukan besarnya sapinya, tetapi itu hanya tanda bahwa orang tersebut bertauhid kepada Allah. Tanda tauhidnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkurban. Adalah berkurban. Oleh karena itu kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bapaknya manusia juga. Bapaknya orang-orang bertauhid. Maka bapak manusia ada 2. Bapaknya dengan dari sudut biologis yaitu Adam, kemudian dari sudut ideologi adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yaitu akidahnya. Makanya dijuluki dia adalah millata Ibrahim. Agama Ibrahim. Kenapa? Karena dia perbuatannya menyembelih adalah ramzu tauhid. Adalah ramzu at-tauhid. Di antara tanda bahwa orang tersebut bagus tauhidnya adalah berkurban. Adalah berkurban. Dan berkurban ini satu kambing cukup untuk satu keluarga. Yang berbeda keadaan kebanyakan manusia, dia tidak merasakan dia menganggap bahwa dia kurang, tidak cukup untuk orang lain. Untuk dirinya saja kalau satu kambing saja. Padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sudah cukup untuk mewakili dirinya, keluarganya dan anaknya. Mungkin demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.